بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله البركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Tawaran spesial barokah. Bil barakah wal karam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Selamat karena mendapatkan 50 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan tausiah agama yang insyaallah yang pertama akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Saifullah Zain SAG MM. Kepada yang terhormat Bapak Saifullah Zain SAG MM disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda bihaqqin illa iyyah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat yang sama kita muliakan, yang kita cintai, yang kita doakan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara kesehatan beliau, guru kita yang mulia, murabbi ruhina, abinal kiram, Bapak Kiai Haji Saiful Anwar Abi Faruk beserta keluarga besar beliau yang alhamdulillah pada malam hari ini dengan penuh cinta, dengan penuh sayang kepada kita para murid-muridnya,
perjalanan yang sangat luar biasa di tengah-tengah penderitaan sakit beliau yang harus didorong dengan kursi roda dari tanah air sampai negeri Baghdad, nun jauh di sana. Satu demi satu beliau mengingat wajah murid-muridnya, lisannya basah untuk mendoakan santri-santrinya, bahkan sebagai tanda al-bayyinah, pembuktian bahwa beliau betul-betul ke Baghdad. Saya tadi melihat videonya bagaimana guru kita diberikan sehelai daripada kiswah yang menempel di dinding makbarah, ditarik oleh yang menjaga, langsung diselendangkan kepada tokuk guru kita, dan di dalamnya dibungkus mushaf Al-Quran yang dijaga, dipelihara oleh penunggu makbarah, entah dan bagaimana, kemudian dihadiahkan kepada guru kita yang mulia. Dan guru kita tidak ingin merasakan keberkahan itu untuk diri beliau semata-mata, tapi dalam keadaan kurang sehat beliau menyempatkan menyambut kita semua dengan warna-warni yang menyenangkan dan mencium daripada kiswah yang mendamaikan. Mudah-mudahan perjuangan guru kita Abi Kiai Saiful Anwar Al-Faruq dan kita sebagai murid-muridnya senantiasa dijaga, ditautkan hati kita sampai kelak nanti kita kumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati segenap para alimil ulama, para guru, para kiai yang pada malam hari ini sangat istimewa. Kita hadir bersama orang-orang soleh, sebuah tanda-tanda bahagia, kata Nabi. 4 hal yang membuat seseorang itu bisa dikatakan bahagia. Wa khulaqa'uhu sholihin, kata Nabi. Mereka berkumpul, bercengkrama, bercanda bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan suasana yang malam hari ini kita rasakan tidak selesai sampai malam hari ini, tapi nanti di rumah kita, di lingkungan kita, berjumpalah kepada orang-orang yang soleh. Temui guru-guru di lingkungan kita, karena perjuangan mereka sama dengan perjuangan kita, cahaya mereka sama dengan cahaya kita. Kalau cahaya-cahaya itu bersatu, maka semakin teranglah lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Segenap para tokoh masyarakat, para pejabat sipil maupun militer, tadi kita sudah dengar sambutan dari Bapak Camat mewakili Bapak Bupati. Ibu Bupati. Mohon maaf. Yang mengingatkan kepada kita tentang menjaga ketertiban, keamanan. Kemudian juga hadir tengah-tengah kita ada Bunda Reka bersama sahabat-sahabat Jalak Banten kalau tidak salah ya. Kemudian hadir juga seluruh jamaah yang secara khusus pada malam hari ini kita memang hadir bertabaruk kepada kekasihnya Allah, kepada zuriyahnya baginda Rasulullah SAW, yaitu haul Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra wal aziz. Mudah-mudahan kita semua yang malam hari ini hadir, yang mungkin tidak berkesempatan karena satu dan hal, semua murid-murid Majelis Al-Faruq mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini di depan saya berjejer duren-duren semuanya. Saya tanya Banjur kenapa di depan? Katanya biar Ustadz gampang nariknya, gitu katanya. Karena selama ini kalau lagi acara tarik-tarikan Ustadz diem aja, pengen turun malu, katanya dideket-deketin. Saya lagi tandain yang mana kira-kira. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran ada satu surah yang memiliki nama sangat agung. Surah itu disebut sebagai surah pembuka. Apa kira-kira surahnya? Al-Fatihah, pembuka ya. Biar apapun acaranya, kalau belum dibuka belum hebat. Maka Al-Quranul Karim yang 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz,
dia dibuka oleh satu surat yang sederhana, yang sangat akrab di telinga kita, yaitu Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Quran, artinya induknya Al-Quran. Seakan-akan seluruh surat dalam Al-Quran terkumpul maknanya dalam surat Al-Fatihah. Orang yang membaca surat Al-Fatihah seakan-akan dia membaca seluruh isi Al-Quran. Amin. Kemudian nama lain daripada Al-Fatihah juga adalah Ummul Kitab, yang artinya induk kitab, induk kitab-kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab ada 4: Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Fatihah mengandung 4 kitab sebelumnya. Jadi Taurat, Zabur, Injil itu termaktub dalam surat Al-Fatihah. Maka kalau kita baca Al-Fatihah, kita berpahala seperti membaca 4 kitab langit. Amin. Besar benar Fatihah. Berikutnya nama lain Al-Fatihah adalah Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Ini surat Al-Fatihah lebih dari 17 kali kita baca dalam sehari. 17 kali. Iseng-iseng kurangin 17, pasti kita gagal sholat. Kenapa? Karena rukun sholat diantaranya membaca Al-Fatihah. Itu baru sholat wajib 17. Belum kita sholat qobliyah, ba'diyah, belum kita sholat duha, belum kita sholat tahajud, belum kita berbagai macam. Dan surat Al-Fatihah ini maknanya universal. Kalau kita bicara tentang pernikahan, maka pasti Qori akan mencari ayat-ayat pernikahan. Kalau malam hari ini ada maulid, pasti Qori tadi ananda kita cari ayat-ayat tentang Rasulullah SAW. Kalau ada khitanan, pasti penceramah cari ayat-ayat khitanan. Tapi Al-Fatihah di pernikahan ikut, betul nggak? Coba buka acara nggak pakai Al-Fatihah, dikeplak kita. Bapak Ibu, kita buka acara kita dengan sama-sama membaca surat Wal-Asri. Pulang jamaah. Kalau Wal-Asri, orang sakit dibacain Fatihah dapat. Betul ya? Lagi sakit di-Fatihain. Orang lagi bahagia dibacain Fatihah dapat. Apa yang kira-kira enggak bisa cocok dengan Al-Fatihah? Subhanallah, ya. 7 ayat yang diulang-ulang. Saya tidak ingin mengupas Al-Fatihah secara luas, tapi saya ingin bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia menjadi 3 kelompok. Ketika kita merintih-rintih meminta kepada Allah 17 kali yang wajib dan puluhan kali yang sunnah, kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu semua pinta kita. Semua kita di dalam sholat, permintaan yang paling dahsyat adalah kita minta jalan yang lurus. Nah, oleh karena itu jalan yang lurus ada di tengah-tengah. Dalam satu kesempatan ketika ada di Makbarah, di perkuburan Nabi besar Muhammad SAW itu mengambil setangkai kayu, lalu Rasulullah membuat garis yang lurus dari atas ke bawah. Lalu kemudian Rasul membuat garis-garis kecil di kanan dan kirinya. Kemudian Rasul memanggil para sahabatnya dan berkata, ini garis yang lurus adalah garis yang kita sedang jalani, Shiratal Mustaqim. Sementara kanan dan kiri adalah garis-garis yang membelokkan jalan kita menuju Allah. Dan itu banyak sekali garis-garisnya, kanan kiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah langsung menjawab. Detik itu kita minta kepada Allah petunjuk, detik itu Allah jawab, Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita jawab amin, insyaallah. Allah jelaskan dalam Al-Fatihah ada
tiga jenis manusia. Yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Ini garis yang lurus nih, yang tengah. Tapi kanan kirinya ada garis-garis kecil. Ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka yang dimurkai Allah. Waladdallin, dan bukan pula mereka yang sesat. Bapak Ibu, kalau kita buka tafsir Jalalain, tafsir yang sangat akrab dengan kalangan santri, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan bahwa ghairul maghdubi alaihim, orang-orang yang jalannya dimurkai, humul Yahudi, merekalah orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka bukan saja menentang nabinya, tapi bahkan mereka membunuh para nabi. Dimurkai dia sama Allah sampai sekarang. Namanya Bani Israel, sampai sekarang dimurkai sedunia. Ya, pertemuan PBB kemarin dari 5 negara yang memiliki hak veto, 4 mendukung Palestina, yang 1 masih menentang. Kita akan lihat bisyarah nubuwah tentang akhir zaman. Tadi saya sempat dengar katanya guru kita, Abi pengen ke Palestina bulan November. Amin. Kita pengen banget itu ke Masjidil Aqsa, karena itu masjidnya umat Islam yang ketiga. Setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ini perlu kita tengok. Yahudi itu orang-orang yang dimurkai dengan alasan mereka kelompok manusia yang nabinya paling banyak. Dari Nabi Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Itu semua nabinya Israel. Makanya Israel itu sangat sombong, karena mereka merasa nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kata mereka di Al-Quran. Saya ini anak kesayangan Allah karena punya nabi paling banyak. Sampai sekarang sombongnya luar biasa tuh Yahudi. Israel, dia hanya bertanya, bukan ingin melakukan dan mengamalkan, hanya pengen tahu saja. Nah, kalau ada orang Islam model-modelnya begitu, ya udah sama ada tuh sama Yahudi. Lu kayak Bani Israel gitu, orang tua kita suka bilang. Waladdallin, yang kedua nih, yang kanan kiri, orang yang sesat. Hum Nasara, mereka orang-orang Nasrani, oleh karena mereka menjadikan nabinya sebagai anak Tuhan. Sampai sekarang dia sesat. Kita dengar nanti perjalanan Imam Mahdi menghadapi Dajjal akan dikuatkan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa menghancurkan patung-patung dirinya yang tersalib dan nempel di dinding-dinding rumah ibadah, Nabi Isa marah. Nabi Isa menuntut kepada orang yang mengaku sebagai kaum Nasara, detik ini juga masuk Islam, karena aku bukan Nabi, aku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok kejadian begitu besok. Hadis-hadisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia tersesat karena nabinya dijadikan anak Tuhan. Jadi Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Nah, ada satu yang tengah-tengah tuh yang lurus. Kata Allah, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Nah, ini yang kita akan bahas rada banyak. Di dalam surat An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang yang diberi nikmat. Dan ayat ini selalu kita baca selama bulan suci Ramadan. Ketika kita selesai sholat tarawih, ada penggalan doa sholat tarawih yang isinya adalah ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shadaqallahul azim. Kalau Bapak Ibu tengah waktu Ramadan tuh pas kita habis salat tarawih, kita baca tuh doa tarawih. Doa kamilin namanya ya. Di penghujung doa kami tuh ada Allahumma ja'alna minan nabiyina wasiddiqin washuhada, itu ada doa itu. Jadi siapa orang-orang yang Allah kasih nikmat? Dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha, siapa orang yang taat sama Allah, war rasula, dan dia taat sama Rasul Allah, faulaika, maka mereka itu tuh ma'alladzina, akan dikumpulkan bersama orang-orang an'amallahu alaihim, yang Allah telah bernikmat kepada mereka, minan nabiyina, dari bangsa para nabi, wasiddiqina, dari level keimanan sahabat tertinggi, wasyuhada'i, dan daripada orang-orang yang mati dalam berperang di jalan Allah, wassalihin, dan mereka akan berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Amin. Ini janji Allah. Orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang hidupnya berbalut dengan nikmat Allah, satu, para nabi, kedua, para sahabat, ketiga, orang-orang yang hidupnya didedikasikan untuk agama Allah, nih yang keempat, orang-orang soleh. Kalau kita nggak bisa jadi nabi, udah pasti. Kita juga nggak mungkin jadi sahabat, ya memang tidak masanya. Tapi kita jadi syuhada, tapi hari ini nggak ada perang agama. Tapi kita mungkin jadi orang soleh, tapi kita nggak sanggup. Wahasuna ulaika rafiqa, betapa bagusnya mereka menjadi sahabat. Ini nih Pak, kata kuncinya tuh. Kalau kita nggak bisa jadi orang soleh, bersahabatlah sama orang soleh. Dzalikal fadlu minallah, yang demikian itu adalah kemuliaan dari Allah. Wa kafa billahi alima, cukup Allah mengetahui semua hal tersebut. Bahagia nggak bisa kenal sama Abi Paruh? Bahagia nggak? Ya Allah, ini kalau kita nggak ngaji di sini nih, ini malam minggu ini ngapain kira-kira nih? Dugem, ngajang, ngajang. Dugem. Karena kita ngaji kepanggil hati kita. Ya, walaupun awalnya tergiur dengan apa ini? Bukan, bahasa sini apa? Kado. Kaduhung. Ya, ini makin malam kayaknya wanginya makin menyengat nih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan sesuatu yang biasa bisa kumpul sama orang soleh. Termasuk hari ini guru kita mengajak kita bertabaruk dengan kemuliaan orang soleh, yang bukan cuman soleh, tapi beliau waliullah yang juga merupakan zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Siapa ini gerangan orang yang luar biasa mulianya? Kalau kita baca manakibnya, kita dengar sejarahnya, Masya Allah, tabarakallah. Kita belum kenal orangnya saja, melihat pesta haulnya udah kayak gini. Ya, ini tanda-tanda kemuliaan. Ya, kalau Bapak Ibu datang di Jakarta, ada perumahan yang sangat bagus, namanya Pondok Indah Mall. Ketika kita datang ke Pondok Indah, rumahnya mewah-mewah, bagus-bagus. Kita udah berdecak kagum. Waduh, ini rumah berapa harganya? Begitu kita pencet belnya, terbuka pintunya, seorang wanita yang cantik luar biasa menyambut kedatangan kita. Dan ternyata dia pembantu. Kita geleng-geleng, pembantunya aja kayak gini. Bagaimana ya? Kira-kira begitu cara ngajinya. Ini Syekh Abdul Qadir ini begini nih, ini siapa nih? Yang pejabat juga nggak ada ulang tahun begini-begini, nggak ada nih. Tapi kira subhanallah, kayak apa ini yang disebut Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa banyak orang yang nggak tahu tapi selalu ditawasulkan? Di setiap buku-buku Yasin yang kita miliki, Bapak Ibu silakan buka buku Yasin, Majmu' Syarif atau Yasin Fadilah atau pokoknya kumpulan surat Yasin.
atau Yasin yang ada fotonya. Saya sampai sekarang Pak nggak mau kalau foto saya ditaruh di buku Yasin. Bener Bapak ada yang mau? Ibu mau fotonya taruh Yasin? Isi kabur pae. Koif. Iya. Menang gitu kan. Rai mau. Jadi itu selalu Sultanul Aulia gitu, selalu disebut gitu Sahibul Karamah kan khususan ila apa ikhwanhi minal anbiya wal mursalin wa auliya wa syuhada sholihin khususan begitu selalu beliau tuh jadi apa namanya pembuka pintu-pintu spiritual. Makanya di dalam disiplin ilmu kalau imamnya muhaddisin itu Imam Bukhari. Kemudian kalau imamnya mazhab Imam Syafi'i. Kalau imamnya tasawuf itu Imam Ghazali. Tapi kalau imamnya spiritual itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini indukan-indukannya kira-kira. Tadi Abi cerita bahwa makam Syekh Abdul Qadir Jailani itu ternyata berdekatan dengan makam guru-gurunya Syekh Sirri As-Saqati dan Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Itu luar biasa tadi. Abi cerita bahwa ternyata memang orang-orang soleh itu energinya kumpul bersama. Maka kita juga begitu. Hari ini kita kumpul di majlis zikir, kita dapati zikir berulang-ulang. Ya, kayaknya gitu kalau kita berzikir sama Abi kayaknya dada kita kayak keisi sama sesuatu gitu. Itu sebenarnya yang kita nggak temukan di mana-mana. Cita rasa daripada kita punya guru zikirnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya ngapain ini kita haul-haul begini gitu, ngapain? Ini sebenarnya manifestasi dari ayat-ayat tadi. Ketika kita minta jalan yang lurus, Allah katakan, cari jalan hamba-hambaku yang telah kuberi nikmat, ikuti mereka. Tuh. Disuruh kita ngikuti mereka, guru-guru kita. Makanya di dalam pembukaan Sirah Nabawiyah kita selalu merangkai doa pertama bertawasul kepada Nabi. Ya kan? Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah, sampaikan saya kepada Nabi dengan cara wasilah. Ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Allah, khususkan Nabi kami dengan keutamaan. Ya Rabbi wardo anis sahabah. Turun satu tangga ke sahabat. Ya Rabbi wardo anis sulalah. Dari sahabat kita minta ada tali temali, ada ikatan tasbih yang kita bisa nyambung, namanya silsilah. Makanya dalam bahasanya ya Rabbi wardo anis sulalah, ai silsilah. Silsilah itu kita ke bapak kita, ke bapaknya, ke bapaknya, namanya silsilah. Kita minta nyambung kepada Nabi. Sampai kemudian kita ya Rabbi wardo anil masyayikh. Ya Allah, bikin saya senang ketemu guru-guru masyayikh. Baru ya Rabbi farham walidina. Baru ya Allah sayangin kedua orang tua kami. Ini Pak urutan iman kita, sanad keilmuan kita, keimanan kita begitu. Kita punya guru subhanallah lagi sakit, ditunaikan. Tadi Buya ngomong bisik-bisik, keberangkatan ke Baghdad ini seru Pak. Setelah Abi mimpin zikir di Tanah Merah, kita ikut diskusi sampai lebih dari jam 1, jam setengah 2 kalau nggak salah bagiannya. Itu luar biasa perjuangan berangkat apa nggak ke Baghdad. Subhanallah, kita juga masih ingat, catat nama-namanya kata Abi, biar nanti dibacain, ingat nggak tuh? Abang Jun bilang begitu. Mudah-mudahan semua namanya dicatat, amin. Hanya kalau masuk tetap catat, bagaimana kayak caranya catat. Masya Allah, jamaah ini bukan perjalanan biasa. Ini bukan perjalanan hendak mengagumi pesawat, mengagumi negeri. Tapi guru kita lagi menyambung sanad, lagi minta distempel. Subhanallah. Maka ini menjadi malam yang indah buat kita semua. Takbir. Nungguin ya. Nggak takbir ini soalnya kan lagi bicara spiritual. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka
sering-sering kita membicarakan keajaiban para ulama. Keramat-keramat ulama ini, orang-orang soleh mesti dibesar-besarkan. Di dalam kitab Tafsir Munir Mirah Labid karangan Imam Nawawi, ketika membahas salah satu surat, Allahumma sholli ala Muhammad, saya lupa, kenapa ada umat Islam dia tidak mau baca Al-Quran, katanya begitu. Kenapa ada umat Islam dia mendustakan Al-Quran? Tafsirannya li khilali nazurihim, begitu kira-kira. Umat Islam tidak cinta kepada Al-Quran karena dia jarang sekali melihat Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang sesuatu berulang-ulang, the power of repeat namanya dalam psikologis, itu akan membuat kita jadi cinta dengan sesuatu itu. Sesuatu yang tadinya kita nggak suka, karena berulang-ulang kejadiannya, dia menjadi kecintaan bagi kita. Sama ketika kita, bapak-bapak waktu masih bujangan, betul nggak? Kan sebenarnya perempuan banyak, tapi kebetulan yang volume pertemuannya lebih sering itu yang sekarang jadi istri kita, betul nggak kira-kira? Nggak mungkin yang kagak ketemu tiba-tiba mau kawin, nggak mungkin. Karena sering ketemu, tumbuhlah cinta di hati. Kita bisa membicarakan kemajuan teknologi. Katanya sekarang sepeda listrik keren, begitu kan? Akhirnya pengen punya sepeda listrik. Sekarang ada TV smart, TV yang bisa disentuh. Ya kan, pokoknya kita pengen beli TV. Coba kita bicarakan karomah-karomah para aulia agar lahir di hati kita cinta dan rindu ingin mencapai maqam aulia. Amin. Sebutkan kemuliaan-kemuliaan para wali Allah, maka timbullah di hati kita mahabbah, pengakuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tadi kita nyium Al-Quran. Ini satu hal yang harus kita akui. Rumah kita sama makbarohnya para wali Allah jauh. Makbarohnya para wali Allah diisi orang-orang yang zikir, diisi orang-orang yang baca Quran. Kain-kainnya berisi napas-napas para penzikir. Maka kita mengaguminya bukan ngagumin kainnya, tapi wahai kain, betapa beruntungnya kamu dijadikan sehelai kain untuk menutupi makbaroh orang soleh. Betapa beruntungnya engkau wahai kain, tapi betapa ruginya dan sedihnya engkau wahai topo. Tahu topo? Kan kain-kain juga. Sama ini nasibnya mah kurang beruntung, ini nafsunya kita cium dia. Dosa nggak Ustaz? Kok dosa? Dulu kita bawa Quran ngaji pakai tas. Tasnya dibikin dari kulit kambing. Dicium kulit kambingnya karena buat tempat Al-Quran. Beruntung tuh kulit kambing yang ini. Nah kan kambingnya ada dua nih. Yang lagi satu kambing kulitnya bukan berteman sama Al-Quran, bertemannya sama tong kosong. Masih gelap, gue dikemplangin tuh kulit kambing. Apa namanya? Beduk. Kata kulit kambing, apa salah saya gitu. Kata orang Blitar, lagi lu berteman sama tong, udah lu jadi beduk, dipukulin, gak ada ketahu salah, dikemplangin aja. Salah temen. Kita hari ini membangun komunikasi hati sama guru kita. Tadi ketua panitia ya dengan napas terengah-engah memohon kita berdoa biar guru kita selalu sehat. Amin. Masih butuh kita bimbingan beliau. Sendau guraunya, perasaan menyatunya kita dengan beliau. Karena ada guru yang kita kayaknya takut mau nanya. Betul ya? Kita punya ada guru kayaknya kita takut aja mau nanya. Kalau ini maaf kadang-kadang juga korek satu berdua. Ngaku. Waktu di Mekah, Dik, saya mau ngerokok ya? Jangan begitu kan.
nggak apa-apa kan ngikutin guru, jangan, kata beliau. Begitu luar biasa beliau bijaksana menghadapi satu persatu muridnya. Kita ngomongin beliau aja nih, guru kita masih hidup, nggak habis-habisnya kita ngomong. Ini baru saya, ntar kalau bapak-bapak suruh ngomong satu-satu pengalaman batin, lah sampai subuh belum kelar nih. Yang satu cerita dulu, itu baru satu guru kita. Bagaimana Syekh Abdul Qadir yang merupakan induknya ya daripada ilmu-ilmu tasawuf. Masya Allah para jamaah. Oleh karena itu, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini langkah yang benar, bahwa kita nggak boleh terus terkagum-kagum dengan ciptaan manusia, tapi terkagum-kagumlah kita dengan ciptaan Allah. Karena kalau kita mengagumi ciptaan manusia, hampir-hampir kita menuhankan manusia. Tapi kalau kita mengagumi ciptaan Allah, pasti kita akan menuhankan Allah dengan sebenar-benarnya ketuhanan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak pernah melihat onta bagaimana dicipta? Dalam kurung, jalan-jalan ke kebun binatang. Tafsirannya begitu. Terus apa ayatnya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Apakah manusia tidak melihat bagaimana langit-langit diangkat? Dalam kurung, naik pesawat dong, biar tahu langit. Ada yang belum naik pesawat? Ada sampai hari ini? Kan disuruh. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir. Cobalah kamu lihat bagaimana gunung-gunung ditajamkan. Kasih kurung buka, jalan-jalan dong ke puncaknya Wapila. Oh, jadi orang Islam enak banget, disuruh ke kebun binatang, disuruh naik pesawat, asik nggak dengerin? Makanya Abi ngajarin muridnya, semua murid harus punya mobil. Alhamdulillah. Ada yang puyeng, kalau pada punya mobil semua ya gitu kan? Ini nanti kalau dikaji lagi, iya Abi kenapa ya? Tuh pakai mobil jalan, lihat kebesaran Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dibentangkan. Saya dari Sepatan ke Mauk, dari Mauk ke Kronjo, dari Kronjo kemana tuh? Tirtayasa, Pontang, Serang. Sepanjang mata memandang sawah begitu luas dan indah. Indonesia gudangnya beras, tapi beras harganya mahal. Ada yang salah nggak kira-kira? Apa? Ngomongin aneh? Jangan pikir, ya kan orang pinggiran. Orang pinggiran. Jadi Bu yang dirawatnya sepanjang jalan, saya sama Umi sama sahabat, ada Ustadz dua, tuh lihat tuh sawah banyak begini. Kenapa beras mahal bener sekarang? Sudah hampir 800.000 beras. Ada apa dengan negeri yang katanya kaya raya tapi rakyatnya susah? Ada apa? Maka lewat kajian-kajian begini kita dekat sama Allah. Nanti mudah-mudahan dari putra putri Bapak Ibu semua akan lahir menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Amin. Masya Allah. Udah ada bayangan Abah. Jadi itulah barangkali sebagai bekal kita bahwa teruslah kita istiqomah, teruslah kita mengagumi daripada akhlak orang-orang soleh. Cintai mereka, karena mereka para ulama adalah ahli waris Nabi. Di dalam kitab Tankihul Qaulil Hadis, musannif mengutip satu hadis yang sangat agung luar biasa. Man ra'a aliman faka'annama ra'ani. Siapa orang yang menatap wajah ulama, wajah orang soleh dengan penuh cinta, sesungguhnya dia sedang menatap wajahku, kata Nabi. Wa man tasafaha aliman faka'annama tasafahani. Siapa yang salaman jabat tangan kepada orang alim, orang soleh, kata Nabi, kalian lagi jabat tangan denganku. Wa man qa'ada
aliman faka'annama qa'adani. Siapa yang mempersilakan duduk para ulama, para orang soleh, sungguh dia sedang mempersilakan aku duduk. Wa man qa'adani qa'adtuhu fil jannah. Siapa yang memberikan duduk aku, akan aku kasih tempat duduk dia di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir ala musa'adati. Tafadhal. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi tausiah pertama yang baru saja disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Saifullah Zain, SAG MM dari Tangerang. Mudah-mudahan kita semua dapat mencernanya dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikumandangkan oleh Ustadz Tatang dari Mandalawangi. Kepada yang terhormat Ustadz Tatang, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mobil gaji.
أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم قم الليل إلا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul azim wa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum beranjak kepada tausiah agama yang kedua, ada pengumuman setelah selesai acara Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada malam hari ini akan berlangsung ziarah ke Banten dengan dipimpin oleh Abi Faruk. Selanjutnya kepada para jamaah tidak diperkenankan untuk mengawali ngambil gantungan buah-buahan yang ada di atas kita sebelum ada tanda petasan berbunyi. Jika petasan sudah berbunyi, maka dipersilakan untuk gaul. Terima kasih. Sebelumnya ditambahkan Pak Haji, yang khusus untuk yang di depan para ustadz dan para ulama itu diperuntukkan buat mereka. Jadi jamaah jangan coba-coba ngambil yang ada di podium para ustadz dan para kiai. Bisi kawalah. Ya. Demikian kata Abi, yang ada di depan panggung ini diperuntukkan untuk para kiai dan para ustadz. Tidak diperuntuk para jamaah ngambil yang ada di depan ini. Di samping bukan di depan aja, di samping para ustadz sama para di depan ibu Reka, ibu bunda. Oke, terima kasih Bi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan tausiah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Jazuli dari Pandeglang. Kepada yang terhormat Kiai Jazuli dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting ting icalan seblak kap kuping maka kuping tadi kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup limun pakai plastik. Mani pelan ya. Ulang ngalamun ya. Ngalamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayur lada, sayur lodeh, kurang lada. Nggak jawab sih, kabeh iya, tapi kapaksa doang. Terus kan, mudah-mudahan anu ngajawab salam sadayana di pasien umur panjang, di pasien kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Rezeki anu seueur barokah di juru roh di tengah imah ngalayah di tengah imah nyata sisihaneun eta mah. Alhamdulillahilladzi ayyada rasulahu bil mujizat wa akramal awliya biduhuril mauqinati bil karamat wa afdhalus salawat wa akmalut tahiyah ala sayyidina Muhammadin sadril mawjudat wa qadril makhluqat. Wa qad qala Allah ta'ala fi ayatil karim Bismillahirrahmanirrahim. Tengok wani nyawer dak. Sarana ya kurang ngenaun. Ala inna awliyallah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu yattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi di mana disebut Kanjeng Rasul eta urang kedah nurutan. Sebab sa Kanjeng Rasul la yara wajhi salasun, anu sama sekali tilu golongan anu moal dideuleu moal bisa neuleuh kana mukana Kanjeng Rasul. Di antarana saha nu tilu golongan eta anu teu bisa ningali kana ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukana. Nu pertama, mandukirtu indahu falam yusolli alaya, di mana disebut ngaran Kanjeng Rasul teu mengikuti, berarti eta jelema moal pendak jeung Kanjeng Rasul dina poe kiamat, moal bisa ningali kana mukana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kaduana, akul walidain, orang yang tidak pernah akan melihat mukana Kanjeng Rasul, di mana jelma anu menyakiti orang tuana, baik orang tua yang melahirkan kita ataupun orang tua yaitu dari istri kita ataupun orang tua guru orang sadayana. Insya Allah andaikan orang menyebut Kanjeng Rasul, berarti jelma mual pendak eta jeung Kanjeng Nabi. Anu katiluna, tarikus sunati, ninggalkeun sunah-sunah Kanjeng Rasul. Dah tilu macam perkara eta urang moal bisa ningali kana mukana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi madang adali walian faqad adattuhu li hurdi ala kafi salatullah ala safi salamullah di muhyiddin khalisna minal balwati ya Allah. Hadratul mukarramun, para alimin ulama, para ustad, para kiai, para ajengan, alladzi lam yudkar ismuhum ta'diman wa takriman, anu teu bisa disebutkeun satu persatuna. Mudah-mudahan tengurangan rasa hormat sing abdi ka para kiai, wabil khusus keluarga orang, wabil khusus guru orang sadayana nyaeta Abi Al Faruq. Pada kesempatan ini abdi nuju kurang sehat, kurang doakeun mudah-mudahan abdi selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, mudah-mudahan selalu yaitu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, militer yang saya hormati dan saya muliakan, jamaah Al Faruq, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bersama-sama bisa berkumpul, bisa berwajah di dalam rangka memperingati haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan kita duduk di sini mendapatkan yaitu karomah dari Tuan Syekh Abdul Qadir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, ada dua peristiwa, ada yang mencintai haul Tuan Syekh Abdul Qadir dan juga ada yang tidak mencintai haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Saha anu mencintai hari kelahiran berikut haul Tuan Syekh Abdul Qadir? Seorang ulama, seorang pemimpin besar yang nama Abdul Jabbar, di mana mereka akan mengadakan haul Tuan Syekh Abdul Qadir dan memperingati hari kelahiran Kanjeng Rasul. Eta mencit embe na bae ge di 5.000 embe. Sabaraha? 5.000 embe. Kotok mencit kotok 10.000 kotok. Tuh ngagantung tuh kotok tuh. Embe aya 2. Bener teh? Persediaan luar biasa. Bikin besek 100.000 besek. Baskom 30.000 baskom.
disiapkan. Saha anu diundang? Para kiai, para ustad berikut bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena naon? Rasa cintana karena kelahiran Kanjeng Rasul dan rasa cintana karena holna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Berapa nilai uang harus dikeluarkan? Lamun nilai duit 1,6 triliun pikeun ngayakeun hol Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Luar biasa teh. Abi alhamdulillah guru orang Pak. Sekian luar biasa. Ieu duren geus kaambeuk, geus siap-siap teh maaf anu bagian ieu mah bagian kami. Keharuman durai ieu mudah-mudahan harumna duren seharum urang santosna kuih ieu. Bener teh? Dina tema itu mah zikir hati insyaallah akan menjadi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi duren yang kita makan tentu akan mengkenyangkan perut orang. Bener teh? Tapi keindahan dan luar biasanya duren harumna luar biasa. Mudah-mudahan tos kuih ti dieu sadayana harum sengit doang sengitna duren. Amin ya robbal alamin. Sebagai cinta Kanjeng Rasul, cinta kana wali Allah, abi contoh besar ini murid kana muridu wa muhabbatuhu radhiyallahu anhu humus suhada'u fid dunya wal akhirah. Andaikan orang cinta karena Kanjeng Rasul, cinta karena Tuan Syekh Abdul Qadir, insya Allah hum suhada'u di dunia wal akhirah, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena naon? Cinta ka Kanjeng Nabi, cinta ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah. Ya teruskan toh. Ini ada ke acara rek jarah. Nah, rek jarah ya. Masalah nama detiknya. Ya. Insya Allah cinta, mudah-mudahan orang diaku murid Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan orang termasuk orang yang paling cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Insya Allah bahagia dunia, bahagia di akhirat. La yamutu ahadum illa ala taubatil shadiqah. Allah tidak akan mematikan orang sadayana mual dimautan ke Allah Subhanahu wa taala sebelum orang melaksanakan taubat ke Allah anu sabener-benerna taubat. Insya Allah bagi orang yang merasa cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, bagi orang yang menjadi muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir, insya Allah mautna mual geura di mautan sehingga orang geus bener-bener tobat ka Allah. Ya Allah, la yakhruju minad dunya illa ala subutil iman wal Islam. Tidak akan keluar dari muka bumi ieu kecuali orang nu ngaranna maut mawa iman jeung Islam. Insya Allah. Ya Allah. Geus ulah bararengong bae neuleuh kaluhur teh diari beungeut kula teh dileudeuleuk. Aing sedih rada ieu. Meureun ieu mah ustad dalek ustad favorit. Pan aya ustad favorit tina nu di dieu. Aya ustad anu pengganjel. Ieu kula salah satuna ustad pengganjel. Di mana mun teu aya ustad-ustad favorit atuh karak pake ganjel. Benar teu? Entak kula mah tapi ngarido. Teu ngarasa iri komode dina poe ieu mah beuna malam ieu mah rada istimewa. Memeh ngagaul kula mah dihareupeun ieu teu sadeuleuh ku kula ya. Nya, ulah digaul ya boga kula 1 2 3 4 5. Ulah. Naon nek ka mana eta deuleuh? Nek milu gaul. Ya Allah. Subhanallah, gareupeun kula ieu mah lain deui. Nya, insyaallah. Apa keistimewaan luar biasa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Salah satunya di mana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mengadakan pengajian di satu majelis pesantren, anjeunna keur magahan anak murid-muridna. Di saat itu aya manuk anu keur kakalayangan. Cak Tuan Syekh Abdul Qadir, "Hei angin, wayahna eta manuk anu ngalayang, anu keur ngaganengkeun kami di tempat pengajian. Wayahna eta manuk cina sumpungkeun huluna." Ya Allah, sumpung eta hulu naon? Hulu kadu. Hari aing ngomongkeun kadu kitu nya. Aduh. Apa ngomongkeun kadu apakah ngomongkeun ieu ya?
Dia parasa ngomongkeun ge manu. Subhanallah, ya ngomongkeun kadu. Ya Allah. Yes, insyaallah lamun dina hiji pengajian rada kumaha rame ngaganggu kana pengajian berarti awas hati-hati huluna pusing buntung ya. Nya, geus urang tenangkeun hilang. Yuk urang macan model tadi. Alangkah bi sholatullah ala sabi salamullah bi muyyidin khalisna minal balwa ya Allah. Lamun ngaji kudu jempe ulah bari nyoo HP komo bari dibrasare besing dicokot ulah lain kujang olewe nya alangkah bin sholat ala sabin salamullah bimuyyidin khalisna inal balwa ya Allah. Kamana jalan ka Jogja ka dieu ka belah wetan, kamana jalan ka surga ka dieu ka pangaosan. Alangkah bi sholatullah ala sabi salamullah bimuyyidin in khalisna minal balwa ya Allah. Kamana jalan ka Jogja ka ditu ka lebah wetan, kamana jalan kana neraka ka ditu ka tempat dangdutan. Alangkah bi Tunggu ala sabi salamullah bimuyyidin khalisna minal balwa ya Allah. Karena acarana masih seueur atuh ieu mangeun sakieu bae karena abdi teh tadi tungtungan ku doa urang ngadoa tungtungan nya urang ngadoa wabil khusus pikeun ngadoakeun abdi mudah-mudahan abdi selalu diberikan sehat umur panjang amin amin ala dini Islam sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajmain amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afina wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama wajikal karimu adimi sultan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajja min jamil ahwali wal afat wa taqdilan nabiyya min jamil hajat wa tutayyiru nabiyya min jamil sayi'at wa tarfa'u nabiyya indaka ala darajat wa tubaligu nabiyya aksal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asmi nabiyikal mustafa wa belum ada petasan, qadir mutabah belum ada petasan. min kudiyas bin yubaiduna an musadatika wa bikna la sunnati wa tahan panitia kondisikan wakfir biya dulubana wakfi hawaijana belum ada petasan jatina ya Allah wa makafi sya'abdul qadir tahan ibu-ibu sya'abdul qadir jalani wa awas adik-adik panitia wa syafaati sya'abdul qadir jalani Amin. mati sya'abdul qadir Amin. wa barakati sya'abdul qadir Amin. wa sya'abdul qadir jalani Amin. amin Allah Amin. Amin. Patriwatuli. Amin. Yang balai wal wabal amun. Amin. Dewa sayati. Wa minal amaru bisu. Allahumma ya. Amin. Wa ya khaliqu jamil aqwal. Wa Amin. khairu fi jamil aqwali wa ahwal. Allahumma sholli muradana awas tahan ibu-ibu Rabbana dolamna ampusan. Amin. Lana wa tarhamna lanakun. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli minal karamati wa hadza kamarumatal auliya Isa Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. La ilaha illallah. La ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah. Kupon lagi dilempar, kupon dompet dilempar buat jamaah. Kupon dompet, kupon dompet. La ilaha, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habisin terus. Si Alfi terus. Maju. Bapak Ustadz Juhri dari Cek Melati, alhamdulillah. Dan kiainya itu Kiai Saiful. Allah hari. Pula anu hayang Gusti. Teu milik Pak. Pakai kelayan. La ilaha illallah. ABC itu masih ABC terus. Selagi masih ada terus. Iya, HP siapa nih? Oh iya, HP. Abang tadi salah ya kak. Itu. Yun. Silakan. Ayo, kita tadi geus pelong we nu mana gerak. Beakeun. Ayo Mas Arban, gerak perujut eta wadahan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha Untuk nama-nama Pak Kiai nanti untuk yang pertama Yun. Ini penyerahan kambing doorpresnya mau pilih yang mana dulu? Oh gitu ya. Ada cewek, Pak Kiai Saiful. ada jalur. Dengan Bapak Juri, mana Bapak Jurinya? Bapak Juri, Bapak Juri yang dapat kambing mana? Enggak, itu dulu, kita dulu yang pertama. Iya. Ini Suruh pilih ya. Ada Pak Kiai. cewek, ada laki. Kebetulan yang cewek itu anak satu, lakinya nggak tahu yang mana itu. Yang mana? Yang coklat. Iya. Awas, jaga Oh, iya, terima kasih banyak. keselamatan masing-masing. Masih Udah, ada itu ya udah. Ini punya Pak Kiai. Mana Pak Juri? Bapak Juri mana? Bapak Juri itu ya. Yang ini yang putih. Ya, ini punya Pak Kiai Saiful. Ah. Ini mungkin kambing pun ini berhadiah uang Waduh, kita si Juhri. 10 juta, cuman kambingnya pengen duduk di depan itu. Hah? Itu di dalam kambingnya. Amin, Mon. Amin. Coba ya. Ayo terus, ABC. Ya kambing. Ibu masih tolong banyak kesini tuh. dulu. Coba naik ke panggung untuk hadiah kambing. Biar nanti kebetulan Pak Kiai Saiful katanya mau ke Sangyang Sirah untuk nyate. Untuk ini besoknya silakan untuk Bapak RT aja untuk membagikan ke warganya. Sekalian untuk Pak Camat juga. Untuk panitia tolong dibawakan untuk masing-masing kiai. Satu, Kiai Saiful. Tolong pisahkan Kiai Saiful. Jangan sampai salah ambil, Fit. Nah, ini kebetulan Pak Kiai Jajul ini nih, Kiai Dumyati. Pak Kiai Dumyati. Kasih. Pak Kiai Dumyati. Ya. Saya. Mana? Coba untuk panitia yang udah
Pak Kiai Saiful ya? Iya. Itu Pit Kiai Dumyati tuh. Pak Kiai Dumyati. Kasih Pak Kiai Dumyati. Terus Kiai Arif. Pit Ustadz Arif ya? Enggak kebetulan anak santrinya kayaknya. Oh ya, ya. Nih anak santrinya. Santri. Terima kasih untuk warga dari Bapak RT Oma, Bapak Aja, dan Pak Camat juga. Semuanya ini hanya hidangan ala kadarnya. Itu siapa? Itu Ustadz Dayat. Ustadz Dayat. Pit, Ustadz Dayat mana? Silakan Tan. Mana santrinya mana? Jangan sampai salah ngambil ya. Pit, ini Pit santrinya Ustadz Dayat. Enggak, ambil. Pit, Eki, Ardi. No. Pit, Ustadz Dayat, Pit. Tak dulu itu. Itu siapa itu? Eki, Ayan. Ardi. Aduh, tak dulu atau hiji-hiji digerokan. Hah? Mana kau nih? Enggeus menang benar. Iya saya. Pit. Bang, cobakan Ustadz Dayat. Bawakan mana? Enggeus. Oh iya. Nu Ustadz Anwar. Di dia na usah saya. Makanya di nyawa eta saya. Ayo Apit. Ayo. Aturan mah hiji-hijiran digerokeun, ngawakan dipasrahkeun. Eta Ya. iya Ustadz Dayatnya. Ustadz Dayat. Kiai Johar, nu Kiai Johar. Eta saha eta deui? Euy, kayan. Ustadz Ato. Oh, encan digerokeun. Ustadz Tatang mana Ustadz Tatang? Enggeus. As. Eta. Iya saya. Hah? Sa. Ustadz Awang. Itu nusa, Pik. Kiai Johar. Dia. Langsung bawa. Loh, Kiai Johar langsung bawakan. Kiai Jajuli. Untuk jamaah yang mau ikut ziarah ke Banten ya, kita tunggu, bisa ditunggu. Buya Endang, punya Buya Endang.